Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Oh, di rumah Bapa surga yang bakal. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya kami memiliki hati atau memiliki kesukaan di dalam hidup ini, agar kami boleh mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau dituntun dan dipimpin oleh Engkau, supaya kami sampai kepada tujuan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Sebentar kami akan dengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan dengarkan kembali kebenaran firman Tuhan, dan saya memberikan topiknya adalah enggan. Apa itu enggan? Enggan adalah tidak suka, tidak mau, dan tidak sudi. Dan itu tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Yeremia pasal 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongbokakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengar perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang inilah yang tidak berguna untuk apapun. Ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda
kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Firman Tuhan ini sebetulnya sangat keras. Ya. Kenapa saya katakan sangat keras dan tegas? Ini mengingatkan setiap umat Tuhan. Dan saudara juga sudah menjadi umat Tuhan. Kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan dengan tegas berkata bahwa ini adalah sifat atau perbuatan atau isi hati daripada umatnya. Mereka itu dikatakan bangsa yang jahat. Kalau sampai Tuhan berkata bangsa yang jahat, padahal mereka adalah bangsa pilihan. Umat pilihan. Itulah yang kita tahu adalah Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka menjadi umat pilihan, akhirnya generasi-generasi selanjutnya menjadi generasi yang congkak. Dikatakan tadi, kecongkak bongkakan. Jadi ini sudah sangat tinggi. Kesombongan mereka itu sudah sampai memuncak. Mereka betul-betul melupakan Tuhan. Berulang-ulang disampaikan bahwa umatnya itu supaya diingatkan bagaimana Tuhan memberkati, menolong mereka, membawa umatnya keluar dari Mesir, sampai mereka sampai di tanah Kanaan dan menikmati janji dan berkat Tuhan. Tapi mereka pada akhirnya dikatakan menjadi sombong, menjadi congkak. Yang mereka itu tadinya seperti ikat pinggang digambarkan yang melekat pada pinggang. Ya tentu kita sebagai laki-laki tahu gunanya ikat pinggang itu apa? Sangat kuat. Tidak kendor. Jadi mereka betul-betul diikat dengan ikat pinggang yang kuat. Tapi sekarang ikat pinggang itu dikatakan sudah lapuk. Kenapa digambarkan mereka seperti ikat pinggang yang lapuk? Tidak berguna lagi. Sudah putus, namanya juga lapuk. Dan itu menjadi gambaran. Kenapa mereka digambarkan menjadi lapuk? Karena mereka dikatakan tadi hatinya degil. Maka apa yang saya katakan tadi, mereka enggan, tidak suka, tidak mau, tidak sudi lagi. Hatinya mereka tidak ada lagi untuk bersyukur, tidak ada lagi untuk takut akan Tuhan. Mereka sudah memiliki sifat dan karakter yang sangat buruk. Nah, sifat keengganan inilah yang harus dibuang, yang harus ditinggalkan. Saudara dan saya harus periksa diri masing-masing. Karena kalau kita sudah memiliki sifat seperti itu, tidak mau lagi dengarkan firman Tuhan, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, itu sangat berbahaya. Padahal tadinya dikatakan, ketika mereka seperti ikat pinggang yang diikat di pinggang, mereka dikatakan saudaraku apa? Ternama, terpuji, terhormat. Akhirnya mereka tidak lagi terpuji, tidak lagi ternama, tidak lagi terhormat. Karena apa? Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang banyak orang mencapai dan targetnya itu ya hanya perkara-perkara dunia ini. Kalau mereka sudah ternama, mereka sudah terpuji, mereka sudah terhormat, udah. Padahal apa yang dicapai oleh manusia di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Jadi lebih baik yang kita cari, kita harus kembali. Yang kita mau adalah kita terhormat, kita ternama, kita terpuji di mata Tuhan dengan syarat. Jangan saudara enggan, jangan keraskan hatimu, jangan degil. Kalau kita ditegur, kalau kita ditemplak, kalau kita diarahkan, jangan saudara melawan. Sebagaimana kita tahu siapa yang paling degil.
raja yang paling degil, itulah Saul. Tidak mau dengar-dengaran. Tuhan bilang A, dia buat B. Yang lain. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Tapi ingat, saya katakan ini Tuhan yang cemburu bukan seperti cemburunya manusia. Ya, manusia itu kalau cemburu, ya cemburu buta. Tapi ini enggak. Tuhan tidak seperti manusia cemburu. Tapi kalau umatnya sudah ditolong, sudah diberkati, mereka sudah dikatakan tadi, ya sudah ternama, terpuji, sudah terhormat, tapi mereka beralih kepada ilah yang lain, ya, hal yang wajar, ya, Tuhan menjadi cemburu, ya, tapi cemburu ilahi, cemburu yang baik. Tapi sekalipun demikian, karena umatnya itu keras kepala, keras tengkuk, degil, maka Tuhan tetap mengasihi mereka. Maka saudara dan saya juga, agar kita belajar dari apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, supaya kita jangan degil, jangan kita congkak, jangan kita memiliki sifat yang tidak baik. Tapi saudara dan saya memiliki sifat yang rendah hati, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau saudara dengar-dengaran, lihat aja, yang diuntungkan sebetulnya adalah kita sendiri. Janji-janji Tuhan, ada damai, ada ketenangan. Jadi kalau orang mau tenang, mau damai dalam hidupnya, ada berkat terus mengalir dalam hidupnya, kuncinya hanya satu, mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan petunjuk, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka saudara menyukakan hati Tuhan. Maka dikatakan di mata Tuhan kita ini yang ternama, yang terpuji, dan yang terhormat. Sudah mendengar ada banyak orang yang ternama. Wah, namanya dulu diagung-agungkan, namanya dipuji-puji orang, dan namanya dihormati orang. Tapi akhirnya apa? Di akhir hidupnya, apa yang terjadi? Justru orang berkata, dia bukan lagi ternama, adalah melakukan hal yang jahat. Tadinya dia dipuji-puji orang, tapi sekarang dia tidak lagi dipuji orang. Tadinya dia terhormat di dalam dunia ini, akhirnya dia tidak terhormat. Nah, itulah manusia. Mau saudara mau yang mana? Mau yang ternama di dunia ini, mau yang terpuji, atau yang mau terhormat dari dunia ini? Kalau itu yang saudara targetkan, semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap, bakal hancur. Tapi hendaknya saudara menjadi orang yang ternama. Kuncinya adalah dengarkanlah firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya, hidupmu selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Maka pujian tadi berkata, betul-betul setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan sampai kita ke tempat yang tertinggi, tempat yang termulia, tempat yang terhormat. Itulah di tempat yang dikatakan di rumah Bapa, surga yang baka. Itulah yang menjadi target kita. Karena itu dengar-dengarlah, ikutilah apa yang Tuhan katakan, maka saudara berbahagia. Kiranya hari ini saudara dan saya diberkati dan terus berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, teruslah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, jangan enggan, tapi biarlah saudara orang yang suka, orang yang mau, orang yang sudi mendengarkan perintah Tuhan dan petunjuk-petunjuknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dengarkan kembali firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat firman Tuhan bagaimana dulu orang Israel sangat ternama dan terpuji, dan mereka terhormat, dan seperti ikat pinggang yang diikat di pinggang menyatu dan sangat melekat. Karena itu Tuhan, kami mau belajar seperti itu. Tapi akhirnya mereka tidak
mendengar, mereka berontak, mereka congkak dan sombong. Lalu Tuhan menggambarkan mereka seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna lagi. Mereka akan dibuang dan tidak ada artinya. Karena itu kami mau ya Tuhan, seperti ikat pinggang yang diikat di pinggang yang melekat dengan Engkau. Kami mau seperti itu. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami mau dengar-dengaran kepadamu. Mendengarkan apa yang menjadi perintahmu, mengikuti apa yang menjadi kesukaanmu ya Tuhan. Terpujilah namamu, biarlah hati kami rindu tetap untuk mau diajar oleh Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali. Amin.